Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, kembali bertemu di channel saya Indonesia TV. Channel yang membahas tentang masalah-masalah agama, seputar agama, yang berharap ke depan peradaban kita berubah ke arah yang lebih baik. Dan salah satu caranya adalah dengan mempelajari agama secara mendalam. Karena agama itu adalah sistem moral tentang yang mana yang baik, yang mana yang buruk, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang baik, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan agama juga mengajarkan tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Nah, kali ini saya akan membahas agama. Niat saya secara keseluruhan memang, tetapi saya pikir itu tidak akan mudah, butuh beberapa jam, apalagi dengan pengetahuan saya yang tidak terlalu hebat dalam hal itu. Hanya saya punya pertanyaan-pertanyaan dasar dan salah secara sistematis sistem yang digunakan dalam dunia pendidikan dalam mencari sebuah ilmu secara komprehensif. Jadi kali ini saya akan membahas agama itu dimulai dari pertanyaan apa, kemudian siapa, lalu kemudian mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Jadi sebelum kita mulai, alangkah indahnya kawan, sahabat, kalau subscribe dulu. Insya Allah subscribe itu gratis kawan. Nah, saya disclaimer bahwa jika ada pendapat-pendapat di dalam video ini, itu bukan pendapat yang ngotot, apalagi kalau itu pendapat saya. Bisa dibantah melalui kolom komentar apapun itu. Saya bukan orang yang ngotot dengan pendapat saya adalah orang yang belajar. Tetapi kembali lagi saya menyampaikan bahwa saya adalah orang yang beragama. Saya membahas agama-agama ini justru karena mau atau berniat memperbaiki tata cara keberagamaan itu. Oke, mari kita mulai. Jadi agama pada dasarnya kita pastinya mau ketahui, dan ini secara umum sudah diketahui banyak orang, bahwa agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a tidak, kemudian gama pergi. Ada juga yang mengartikan a tidak dan gama itu tidak kacau. Sehingga secara umum bisa diartikan bahwa agama itu artinya tidak kacau. Nah, mengapa agama tidak kacau? Karena agama memang adalah seperangkat aturan untuk menata manusia, untuk menata masyarakat ke arah yang lebih baik, agar tidak terjadi chaos, tidak terjadi kerusuhan, dan hal-hal negatif lainnya. Jadi agama pastinya ingin memperbaiki situasi dan kondisi. Kalaupun misalnya ada yang mengatakan bahwa justru agama adalah akar dari segala permasalahan, itu karena agama ditafsirkan, itu karena agama sudah dimasuki oleh kepentingan yang bisa saja kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kekuasaan, dan seterusnya. Jadi agama itu artinya tidak kacau, baik masyarakatnya secara umum maupun pribadi yang menganut agama itu. Kalau misalnya ada yang menganut agama lalu masih kacau pikirannya dan sebagainya, berarti dia berproses untuk memperbaiki keberagamannya. Kemudian agama itu beda dengan kepercayaan. Jadi agama ada syarat-syaratnya. Jadi kalau agama itu ada kitabnya yang disampaikan oleh Jibril atau apakah namanya, lalu disampaikan kepada Nabi. Jadi agama itu ada Tuhannya, kemudian ada nabinya, dan ada kitabnya. Beda dengan kepercayaan yang percaya saja lalu kemudian tanpa kitab pun, karena itu kepercayaan, dia bisa melakukan ritual secara tradisional. Kemudian siapa saja yang pertama beragama itu? Jadi kalau dalam catatan 8.000 sampai 6.000 sebelum Masehi itu sudah ada
yang beragama, yaitu agama Brahmanisme yang merupakan cikal bakal agama Hindu yang terjadi antara 6.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Mereka yang beragama pastinya itu ketika masyarakat mulai hidup paten, tidak lagi nomaden, dan rata-rata agama peradaban itu dimulai dari sungai-sungai. Kalau agama Hindu itu di beberapa informasi, beberapa data bahwa itu dimulai di peradaban sungai Indus yang kita kenal itu di India. Jadi setelah itu banyak agama-agama sampai agama Zoroaster, kemudian agama Kristen, Islam, dan setelah itu tidak ada lagi agama yang saya ketahui yang secara umum, karena kalau Konghucu itu kan sebenarnya lebih duluan lagi di beberapa abad sebelum Masehi, cuma baru diterima di Indonesia dan dikenal secara umum di Indonesia. Kemudian karena orang sudah mulai menetap dalam sebuah tempat, makanya butuh seperangkat aturan untuk bermasyarakat supaya tidak kacau. Jadi agama dibutuhkan ketika sudah ada kelompok masyarakat di suatu tempat. Di sanalah mulai yang namanya agama, karena butuh sebuah perangkat aturan untuk mengatur masyarakat yang ada di situ. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang mulai beragama, ya mereka yang mulai melakukan peradaban, mulai tinggal di suatu tempat lalu membuat sebuah aturan-aturan supaya tidak kacau. Kemudian mengapa mesti beragama? Jadi orang-orang beragama selain untuk mengatur sosial masyarakat supaya tidak kacau, karena kesadaran manusia itu juga sendiri sehingga mereka beragama. Misalnya terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dia jelaskan apa penyebabnya. Disitulah muncul misalnya dewa laut. Kalau misalnya terjadi gelombang pasang begitu tinggi, itu dianggap dewa ini marah sehingga diberikan sesajen kepada laut. Kalau di Yunani kuno itu namanya Poseidon. Sehingga kalau misalnya gelombang pasang yang begitu tinggi, kita tidak bisa menjawabnya. Waktu itu masyarakat belum bisa menjelaskan secara ilmiah karena belum dikenal yang namanya ilmiah itu, maka dia melakukan sesajen. Kemudian misalnya di Brahmanisme itu ada namanya Dewa Surya, Dewa Matahari, kemudian Dewa Perang, Dewa Indra, dan beberapa dewa lagi. Jadi mengapa mereka beragama? Karena merasa kekurangan, merasa diri kekurangan dan tidak mampu menjawab apa yang terjadi di sekitarnya. Bencana yang terjadi di sekitarnya tidak mampu dia jawab, sehingga dia harus mengagungkan mereka supaya tidak dirugikan dengan hadirnya bencana itu. Oleh karenanya diberikanlah sesajen-sesajen, tujuannya supaya yang dianggap melakukan itu tidak lagi marah seperti itu. Jadi mereka beragama karena tidak mampu menjawab apa yang terjadi di sekitarnya dan punya kesadaran bahwa kita ini tidak hidup abadi. Ketika kita meninggal, mereka para penguasa itulah yang menyelamatkan kita. Ini mirip dengan teori Lucius Feuerbach belakangan bahwa manusia yang beragama itu manusia beragama karena kesadaran ketidaksempurnaan. Dan andaikan kita tidak punya kesadaran, maka Tuhan itu tidak ada. Jadi binatang misalnya tidak bertuhan itu karena tidak punya kesadaran. Itu Lucius Feuerbach dari Jerman. Kemudian apa, siapa, mengapa, di mana, dan kapan, ini sudah terjawab. Kemudian bagaimana orang beragama? Jadi setiap tempat itu berbeda agamanya. Jadi kalau misalnya di Mesir kuno itu misalnya surganya adalah ladang gandum. Jadi dia juga punya pintu-pintu surga. Lalu kemudian dia juga punya neraka. Dan surganya di Mesir kuno itu adalah
ladang gandum. Mengapa ladang gandum? Karena makanan pokoknya adalah gandum, lalu kemudian karena gandum itu ya lumayan sulit, maka kita dianggap berbahagia ketika kita memiliki kebun-kebun gandum. Oleh karenanya di Mesir kuno itu gambaran surganya dia atau mereka adalah gandum. Kalau misalnya di agama Islam bahwa surga itu adalah sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ini bisa saja, jadi ini disclaimer ya, ini bisa dibantah saja, tidak ada masalah. Bisa saja karena Arab itu kering sehingga orang-orang dijanjikan semacam sungai-sungai yang ada di bawahnya yang mengalir begitu jernih dan seterusnya, karena dianggap itu membahagiakan sekali bagi orang-orang Arab, karena di Arab tidak ada yang seperti itu. Di Arab itu kering, di Arab itu panas. Jadi surganya adalah itu. Jadi agama itu lumayan lengkap. Jadi agama itu untuk tidak terjadi kekacauan. Agama itu karena ada kesadaran kekurangan manusia itu. Ada kesadaran bahwa ada kekuatan di balik apa yang terjadi di sekitarnya, sehingga orang melakukan penyembahan sesajen terhadap yang dianggap membuat kejadian-kejadian itu. Dan apa yang saya sampaikan di video ini pun itu tidak ngotot, tidak mutlak saya katakan bahwa itu yang benar. Mari kita tetap menjalankan keyakinan kita masing-masing. Saya hanya berusaha menyampaikan apa yang saya tahu dan saya tidak ngotot dengan pendapat-pendapat saya ini. Saya pikir demikian. Bagi yang pertama kali menemukan video ini, mohon dibantu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.